Kabar gembira, gaji ASN dan pensiunan resmi. Naik 16% di APBN 2025. Setelah sekian lama menjadi perbincangan hangat, akhirnya kabar baik datang untuk jutaan aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16% yang akan berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun 2025. Ini bukan sekadar wacana atau rumor belaka, melainkan kebijakan konkret yang telah dipastikan pemerintah. Lalu bagaimana mekanisme kenaikan ini? Kapan mulai berlaku? Apakah semua ASN dan pensiunan mendapatkan kenaikan dengan angka yang sama? Bagaimana dampaknya terhadap tunjangan dan insentif lainnya? Video ini akan membahas secara lengkap agar Anda tidak ketinggalan informasi penting. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan, kebijakan yang ditunggu-tunggu. Selama beberapa tahun terakhir, isu kenaikan gaji ASN dan pensiunan selalu menjadi topik yang menarik perhatian publik. Dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi yang terus naik, banyak pihak mempertanyakan kapan pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Kini, jawaban itu telah tiba. Kenaikan 16% ini bukan hanya menjadi angin segar, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan para pegawai negeri dan pensiunan. Pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi yang semakin dinamis menuntut adanya penyesuaian dalam sistem penggajian. Dengan kebijakan ini, diharapkan daya beli ASN dan pensiunan dapat meningkat, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kinerja birokrasi di Indonesia. Mengapa kenaikan gaji ini diterapkan? Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini. 1. Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Seiring dengan meningkatnya inflasi, harga kebutuhan pokok juga terus merangkak naik. Tanpa ada penyesuaian gaji, daya beli ASN dan pensiunan akan semakin tergerus. Oleh karena itu, kenaikan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi mereka. 2. Memotivasi ASN untuk bekerja lebih baik. Kesejahteraan pegawai negeri sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dengan adanya kenaikan gaji, diharapkan para ASN dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme yang lebih tinggi. 3. Memberikan kehidupan yang layak bagi pensiunan. Banyak pensiunan ASN yang mengandalkan gaji pensiun sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. Dengan kenaikan 16% ini, setidaknya mereka memiliki ruang finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana mekanisme kenaikan gaji ini? Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana kenaikan gaji ini akan diterapkan. Berdasarkan informasi yang diumumkan pemerintah, kebijakan ini akan berlaku secara menyeluruh untuk semua ASN aktif maupun pensiunan. Namun, besarannya tetap disesuaikan dengan golongan dan pangkat masing-masing. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Kenaikan 16% berlaku untuk semua ASN dan pensiunan tanpa terkecuali. Mulai diberlakukan pada tahun 2025, mengikuti siklus APBN yang baru. Dampaknya terhadap tunjangan dan insentif lainnya masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, tetapi besar kemungkinan tetap akan menyesuaikan dengan kebijakan baru ini. Apa dampaknya bagi perekonomian? Tentu saja, kenaikan gaji ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ASN dan pensiunan saja, tetapi juga memiliki efek luas terhadap perekonomian nasional. Beberapa dampak yang bisa dirasakan antara lain, 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya tambahan penghasilan, para ASN dan pensiunan akan memiliki daya beli yang lebih besar. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor konsumsi yang pada akhirnya membantu menggerakkan roda perekonomian nasional. 2. Menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Dengan kenaikan gaji ini, diharapkan para ASN dan pensiunan dapat lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. 3. Meningkatkan kinerja birokrasi. Ketika kesejahteraan ASN terjamin, mereka akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Kapan kenaikan gaji ASN dan pensiunan mulai berlaku? Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul terkait kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan adalah kapan kebijakan ini mulai diterapkan. Berdasarkan pengumuman resmi dari Menteri Keuangan, kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pensiunan akan mulai berlaku pada tahun 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kenaikan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun tersebut.
Artinya, kebijakan ini sudah dipastikan akan berjalan sesuai rencana, dan ASN serta para pensiunan tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk merasakan manfaatnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini. Meskipun kenaikan gaji ini berlaku secara umum bagi seluruh ASN dan pensiunan, ada kemungkinan terdapat perbedaan detail di setiap instansi. Misalnya, besaran kenaikan gaji bisa saja bervariasi tergantung pada golongan jabatan dan masa kerja seseorang. Secara umum, pemerintah mengumumkan kenaikan sebesar 16%. Namun, dalam praktiknya, angka yang diterima masing-masing individu mungkin sedikit berbeda. Oleh karena itu, masih perlu menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi mengenai mekanisme distribusi kenaikan gaji ini. Dampak kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Setelah mengetahui kapan kebijakan ini mulai berlaku, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampaknya terhadap individu dan perekonomian secara keseluruhan. 1. Peningkatan daya beli. Salah satu dampak paling langsung dari kenaikan gaji ini adalah meningkatnya daya beli para ASN dan pensiunan. Dengan gaji yang lebih besar, mereka akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga menabung untuk masa depan. Peningkatan daya beli ini juga berpotensi membawa dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan bertambahnya penghasilan, konsumsi di berbagai sektor akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Beban anggaran negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai apakah kenaikan gaji ini akan membebani anggaran negara. Seperti yang kita ketahui, APBN harus membiayai banyak sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai subsidi untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas fiskal negara. Berdasarkan laporan yang ada, kenaikan gaji ini telah diperhitungkan dengan matang dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah fiskal di masa depan. 3. Dampak terhadap tunjangan dan insentif. Banyak ASN dan pensiunan juga bertanya-tanya apakah kenaikan gaji ini akan berdampak pada tunjangan dan insentif lainnya. Biasanya, ketika ada kenaikan gaji pokok, beberapa tunjangan juga mengalami penyesuaian. Namun, untuk kepastian mengenai hal ini, masih perlu menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah. Yang jelas, kenaikan 16% ini merupakan langkah awal yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Apabila ada penyesuaian tambahan dalam bentuk tunjangan atau insentif, tentu akan menjadi kabar baik yang semakin memperkuat manfaat kebijakan ini. Bagaimana reaksi ASN dan pensiunan terhadap kebijakan ini? Jika kita melihat berbagai forum diskusi dan media sosial, mayoritas ASN menyambut baik keputusan pemerintah ini. Mereka menganggap bahwa kenaikan gaji ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras mereka selama ini. Dengan meningkatnya beban kerja dan tuntutan profesionalisme di sektor pemerintahan, kenaikan ini tentu menjadi insentif yang sangat dibutuhkan. Namun, ada juga sebagian ASN yang merasa bahwa kenaikan ini masih belum cukup untuk mengimbangi meningkatnya biaya hidup. Mereka berharap agar selain kenaikan gaji, pemerintah juga memberikan perbaikan dalam sistem tunjangan dan fasilitas lainnya. Sementara itu, para pensiunan juga memberikan berbagai tanggapan terkait kebijakan ini. Banyak dari mereka yang merasa bersyukur karena akhirnya ada kenaikan yang cukup signifikan setelah sekian lama. Namun, ada juga yang berharap bahwa pemerintah tidak hanya meningkatkan gaji pensiun, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti fasilitas kesehatan dan kesejahteraan lansia. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 16% pada tahun 2025 adalah langkah positif yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara dan pensiunan. Selain memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka, kebijakan ini juga memiliki efek luas terhadap perekonomian nasional. Namun, meskipun kenaikan ini sudah dipastikan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dampaknya terhadap tunjangan dan insentif lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASN dan pensiunan untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para ASN dapat semakin termotivasi dalam bekerja dan pensiunan dapat menikmati kehidupan yang lebih layak setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Secara keseluruhan, kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 16% dalam APBN 2025 adalah kebijakan yang sangat positif dan telah lama dinantikan. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan dampaknya terhadap anggaran negara, kebijakan ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi.
Bagi Anda yang merupakan ASN atau pensiunan, ini adalah